Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Kaca Cerita dan setelah ada 2 episode kemarin tentang new normal, kita kali ini akan membahas episode lanjutan dari yang kemarin. Tapi subtema kali ini adalah kehidupan spiritual dari orang percaya. Dan aku udah sama Sharon. Halo Sharon. Halo, Kabar baik ya? kabar baik, puji Puji Tuhan. Tuhan. Nah, Sharon, kita kemarin udah ngobrol sama narasumber-narasumber sebelumnya tentang Mhm. kehidupan orang percaya, transisi ke new normal gitu ya. Tapi kali ini kita mau bahas nih tentang kehidupan spiritualnya gitu ya. Jadi setelah ada perubahan dari kehidupan secara keseluruhan, tapi kita harus punya kan transisi ke kehidupan spiritual. Nah, sebenarnya sebenarnya Sharon, kalau dari KBBI sendiri ya, spiritual itu kan berhubungan atau bersifat kejiwaan atau rohani gitu ya, berhubungan sama batin dan sejenisnya. Nah, sebenarnya kalau definisi dari kehidupan spiritual untuk orang percaya gimana sih? Iya, kalau aku melihatnya pengertian dari kehidupan spiritual orang percaya itu adalah mengenai hubungan. Jadi relasi antara manusia, antara kita pribadi dengan Tuhan, dengan pencipta kita, gitu. Nah, hubungan atau relasi yang kita sebut dengan spiritual ini, kehidupan spiritual orang percaya ini, itu nggak hanya menyangkut satu aspek, misalnya um, apa namanya berdoa saja atau kita memuji menyembah Tuhan aja gitu kan, enggak. Tetapi spiritualitas dari orang percaya itu cangkupannya sangat luas, yaitu seluruh kehidupan. Jadi spiritualitas orang percaya itu adalah ya hubungan hidupnya dia dengan Tuhan. Jadi mencangkup seluruh aspek kehidupannya dia, baik dia menjalankan kehidupan ibadahnya, dalam dia menjalankan kehidupan sosialnya, pekerjaannya. Nah, itu juga merupakan cangkupan dari kehidupan spiritualitas dari orang percaya. Jadi spiritual orang percaya itu nggak hanya berbicara mengenai ibadah, mengenai berdoa, mengenai memuji dan menyembah Tuhan, tetapi mengenai semua hal yang kita punya dalam hidup kita, lalu kita hubungkan dengan Tuhan. Nah, itu sih kalau kalau saya melihatnya spiritualitas kehidupan orang percaya ya kehidupan dia seluruhnya adalah dihubungkan dan selalu memang berhubungan dengan Tuhan. Jadi tidak dikotak-kotakan, oh antara kalau pekerjaan ini nggak ada kaitannya dengan Tuhan, ya kan. Terus kalau misalnya urusan relasi dengan orang sesama manusia nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Yang ada kaitannya dengan Tuhan hanyalah bagian ibadah, bagian berdoa dan sebagainya. Nggak seperti itu. Tetapi kehidupan spiritualitas dari orang percaya adalah semua kehidupannya itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Gitu. Jadi menarik juga ya. Jadi lebih ke relasi ya, relasinya gitu Ya. dalam semua aspeknya. Karena mungkin teman-teman juga yang nonton menganggapnya bahwa selama ini kalau kehidupan spiritual berarti doa aja nih gitu kan. Kita lebih ke mengerucut ke wah berarti saya harus punya jam doa gitu ya. Nah, terus apa namanya? Mengesampingkan yang lain gitu. Tapi kan tadi kata Sharon bilang kalau itu mencakup semuanya ya ibadah juga ya, dalam pekerjaan juga gitu ya. Nah, terus seberapa penting sih Sharon? Maksudnya dalam kehidupan spiritual itu seberapa penting kita harus punya gitu kehidupan spiritual itu? Ya, sebagai orang percaya tentu yang menjadi landasan kita menjalani kehidupan kita adalah spiritualitas kita. Karena kenapa? Kita harus tahu sebagai orang percaya, kita kan diciptakan, kita hidup, kita punya tujuan. Dan tujuan orang percaya dengan orang yang tidak percaya itu tujuannya berbeda. Seperti dua jalan yang berbeda, ya kan? Nah, tujuan orang percaya itu adalah tujuan daripada Tuhan sendiri menciptakan kita, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus.
ya kan, mengalami penyatuan dengan Kristus sang anak. Nah, otomatis tujuan hidup kita itu bukanlah tentang kita, tentang maunya kita, tentang cita-cita kita, tentang mimpi kita dan sebagainya. Tujuan yang paling jauh dan paling ultimat dalam hidup kita adalah tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Nah, itu tentu untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, nah itu membutuhkan spiritualitas, membutuhkan hubungan dan relasi dengan Tuhan yang baik. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengenal kehendak Tuhan kalau kita nggak mengenal Tuhan ini dengan baik, ya kan? Bagaimana kita bisa, kayak misalnya orang pacaran, kan? Bagaimana saya bisa mengerti apa yang pacar saya mau nih? Apa yang dia suka, apa yang dia mau dari saya kalau saya nggak mengenal dia lebih dalam. Kalau saya nggak mengenal dia dengan baik, dengan benar. Oh, dia nih orangnya kayak gini, dia tuh maunya aku tuh lebih care, lebih lebih perhatian dan sebagainya. Saya nggak akan tahu maunya dia seperti apa kalau saya nggak mengenal dia dengan baik gitu. Nah, sama seperti kita orang percaya yang punya tujuan hidup itu bukan lagi tentang kita, tetapi tujuan hidup kita adalah tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Nah, untuk bisa tahu itu ya tentu kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, yang baik dan yang benar. Saya selalu memegang 3 hal di dalam perjalanan kehidupan saya, bahwa kita harus punya ajaran yang benar. Karena kalau kita punya ajaran yang benar itu kan berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan yang benar, ajaran yang benar itu akan melahirkan cara ibadah kita yang benar. Bagaimana kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Menyembah di sini bukan hanya dalam arti penyembahan layaknya kita di gereja, ya kan, kita beribadah, nggak hanya begitu, tapi menyembah dalam arti seluruh kehidupan kita ini kita jadikan sebagai penyembahan buat Tuhan. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan melahirkan penyembahan yang benar. Bagaimana kita memandang Tuhan itu akan melahirkan cara kita menyembah Tuhan yang benar. Nah, ajaran dan penyembahan yang benar itu akan melahirkan cara hidup yang benar. Dengan kita punya cara hidup yang benar, otomatis arah jalan kita, arah alur hidup kita itu ya selaras dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi sangat penting spiritual dari kehidupan orang percaya, sangat penting karena itu menjadi pendorong dan menjadi landasan, ya kalau menurut saya landasan untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita, yaitu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Gitu. Ya, berbeda dengan orang percaya. Iya. Berarti penting banget ya teman-teman, harus diingat bahwa ya itu tadi garis besarnya dari relasi itu akan melahirkan kan pengenalan, pemahaman gitu ya, yang baik dan benar gitu ya. Tadi ada 3 poin ya Sharon ya, yang kamu istilahnya ini jalani gitu ya, ajaran yang benar, penyembahan yang benar, dan cara hidupnya gitu akan melahirkan cara hidup yang benar. Nah, dari tadi udah disinggung tuh ada cara yang baik dan benar. Nah, seperti apa sih sebenarnya kehidupan spiritual orang Kristen gitu yang baik dan benar? Ini sangat menarik, sekaligus sangat menurut saya melukai secara daging, ya, melukai secara daging. Iya. Karena gini, kita di dunia ini selalu diwarnai dengan 2 tipe orang. Orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya, atau istilahnya orang yang mengenal Tuhan dengan yang tidak mengenal Tuhan, ya kan? Nah, tentu orang yang mengenal Tuhan, alur hidupnya, cara pandangnya dia, tujuan hidupnya itu semua bergantung kepada dirinya sendiri. Aku mau jadi A, ya kan? Caraku adalah A, B, C, D gitu. Jadi semua tentang dirinya sendiri, tetapi berbeda. Yang menarik dari kehidupan orang percaya adalah dia hidup bukan untuk tujuannya dia sendiri, melainkan untuk tujuan Allah dalam hidup dia. Nah,
Hal ini membuat orang Kristen itu atau orang percaya dituntut untuk melihat atau memiliki cara pandang yang terbalik dengan cara pandang dunia. Jadi kalau misalnya di dalam cara pandang dunia, orang dunia melihat aku hidup untuk diriku sendiri. Tapi orang percaya melihat aku hidup untuk Allah. Nah, ini kan sesuatu yang terbalik. Jadi kita orang percaya itu hidup di dalam dunia yang sangat self-centered. Semua hal dilakukan untuk mencapai untuk dirinya sendiri, gitu. Sedangkan kita dituntut untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu dalam hidup kita. Nah, ya tentu untuk bisa kita terus melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya kita harus memiliki cara pandang yang terbalik dengan dunia ini. Misalnya ketika di dalam masa kesulitan sekarang ya, semua dalam masa pandemi ini kan, semua orang mengalami terkena dampak, nggak ada yang terkecuali. Mau orang percaya maupun orang tidak percaya, semua kena dampak, gitu. Semua mengalami kesulitan, semua mengalami masa yang menyakitkan, semua mengalami masa kesakitan lah, gitu. Nah, orang-orang yang tidak percaya, dunia ketika melihat masa kesakitan, mereka akan melihat kita kehilangan harapan. Semua hancur, semua gagal, semua tidak bisa dicapai. Tetapi orang percaya, jika spiritualitasnya baik, pengenalan dia akan Tuhan baik, relasi dengan Tuhan baik, itu akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Di dalam masa yang sulit, di dalam masa yang menyesakkan, di dalam masa kesakitan ini, orang percaya itu akan dibawa dan istilahnya akan berusaha untuk terus melihat bahwa di dalam masa kesakitan pun Tuhan bekerja untuk menumbuhkan hidupnya, menumbuhkan imannya. Ketika dunia melihat tidak ada harapan, orang percaya melihat masa kesakitan justru melihat penyertaan Tuhan, melihat kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup dia. Di dalam masa kesakitan, orang percaya dipaksa dan dilatih untuk melihat bahwa memang bukan kemampuan manusia yang dibutuhkan dalam hidup ini, tetapi penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang bisa memimpin hidup manusia. Gitu. Jadi caranya untuk bisa memiliki cara hidup yang benar ya tentu seperti yang saya sampaikan, kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan, yang akan melahirkan cara kita menyembah Allah yang benar. Dengan otomatis pasti kita juga secara perlahan memiliki cara hidup yang benar. Nah, seringkali kan kita yang seringkali terjadi adalah kita tidak menempatkan Allah sebagaimana dia semestinya adalah Allah. Gitu. Jadi seringkali kita tanpa terkecuali siapapun, termasuk orang percaya, kadang itu menempatkan Allah sebagai pekerja. Jadi Tuhan, aku tuh punya tujuan hidup A, aku mau cita-citaku ini, aku mau ini, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong ini. Sedangkan yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya, cara pandangnya adalah Tuhan, engkau mau apa? Aku kerjakan. Tuhan yang beri perintah, bukan kita yang beri perintah. Nah, jadi mencapai tujuan Allah dalam hidup kita, ya kita pertama-tama harus menempatkan Dia sebagai Allah dalam hidup kita, sebagai sumber tempat kita bergantung, tempat kita bertanya kemana nih selanjutnya, arah yang harus aku ambil, langkah yang harus aku ambil Tuhan. Bukan Tuhan, aku mau ke A, tolong Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Jadi kayak Tuhan yang ngikut dia. Sedangkan cara pandang dari orang percaya adalah harus Tuhan dan pimpinannya dan kehendaknya yang lebih dulu memerintah dan kita ikut di belakangnya. Gitu. Jadi kalau dilihat
wah berat ya. Maksudnya dalam arti gini, manusia kan egonya tinggi ya. Kita punya Nah, wishlist, kita punya perencanaan yang banyak bla 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 kayak tadi dibilang, tinggal kasih Tuhan, aku mau ini ya, berkati ya. Ntar kalau nggak dikasih ngambek gitu kan. Nah, tapi gini share, apa sih tujuannya gitu kita memiliki kehidupan spiritual gitu loh. Apa tujuannya dari kita kan pasti orang percaya harus punya kehidupan spiritual yang tadi kayak dibilang berbeda dari orang apa namanya orang yang tidak percaya tidak gitu ya. percaya ya. Mm-mm. Tapi apa sih tujuannya? Apakah karena semata-mata tadi udah disinggung kita ada tujuan Allah dalam hidup kita atau bagaimana? Ya, tujuan Allah dalam hidup, mengejar atau menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita itu adalah tujuan yang paling jauh dan paling ultimat ya istilahnya ya, paling di ujung sana gitu. Tetapi tujuan yang jangka dekat lah ya istilahnya, jangka dekat sekarang ini, dengan kita memiliki hubungan yang baik, spiritualitas yang baik dan benar dengan Tuhan, itu membuat kita sendiri dapat melihat kehidupan ini lebih baik, lebih utuh. Itu saya alami sendiri gitu. Itu saya alami sendiri ketika mengalami masa kesulitan, mengalami pencobaan, mengalami segala sesuatu lah, baik senang keadaan setiap musim dalam hidup kita, dengan kita memiliki spiritualitas yang baik dengan Tuhan, itu kita akan melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang berbeda, dari kacamata yang lebih utuh, lebih luas, dan membuat kita kayak lebih siap untuk menghadapi segala keadaan dalam hidup kita. Siap untuk menghadapi keadaan baik, siap untuk menghadapi keadaan yang tidak baik. Karena kenapa? Karena bukan kita lagi bukan apa maunya kita lagi yang menguasai diri kita dan kehidupan kita dan cara pandang kita, tetapi sudah apa maunya Kristus. Jadi segala keadaan kita akan berusaha melihat lewat keadaan ini apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku gitu. Lewat keadaan baik, apa yang mau Tuhan sampaikan. Ya saya percaya Tuhan itu berbicara melalui kita lewat banyak hal, termasuk lewat keadaan. Ya kan, Tuhan mengajar kita lewat banyak hal, termasuk lewat keadaan. Lewat keadaan yang baik, Tuhan mau berbicara apa? Lewat keadaan yang tidak baik, Tuhan mau mengajar kita apa? Nah, spiritualitas yang baik, relasi kita yang baik dengan Tuhan itu akan membuat cara pandang kita, melihat hidup kita, melihat bagaimana kita berelasi dengan orang, dengan sesama kita, itu akan lebih utuh, lebih luas, dan saya merasa lebih positif. Gitu. Orang yang spiritualitasnya baik, dia nggak akan mudah mengeluh atas keadaan hidupnya. Yeah. Karena kenapa? Karena setiap keadaan yang datang dalam hidup dia melihat bahwa ini Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang ingin menyatakan sesuatu, Tuhan sedang ingin mendidik, Tuhan sedang ingin menyampaikan sesuatu untuk saya gitu. Dan selalu dilihat bahwa setiap keadaan yang terjadi adalah cara Tuhan untuk membuat saya lebih dekat dan lebih bertumbuh. Gitu. Jadi cara pandang orang percaya, ya spiritualnya bagus, relasi dengan Tuhan yang baik, melihat segala sesuatu itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya atau dengan bahkan orang yang percaya namun spiritualnya tidak begitu baik gitu. Itu pasti akan berbeda. Jadi sangat berpengaruh. Bagaimana hubungan kita, bagaimana kita mengenal Tuhan, itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita berelasi dengan orang, bagaimana kita menghadapi segala kehidupan, segala masa di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Jadi untuk kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada maksud Tuhan, ada didikan Tuhan, ada yang Tuhan ingin sampaikan. Dan itu semua akan mendewasakan iman kita. Nah, tadi udah disinggung juga. Tadi kan ada perubahan yang kamu sendiri alami. Boleh dong cerita, Sharon?
kapan kamu menyadari bahwa kehidupan spiritual itu penting dan atau gimana sih kisahnya sampai pastinya kamu mengalami perubahan dong setelah itu gitu ya? Ya, secara singkat lah ya, panjang banget ini kalau misalnya dijabarin perjalanan hidup ini. Pengenalan saya akan Tuhan, saya ini lahir udah dari lahir Kristen. Sudah dari lahir KTP-nya itu di dalam kakaknya orang percaya gitu ya. Tapi itu semua tidak membuat saya secara otomatis mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Nah, sebelum saya mengenal Tuhan, maksud saya punya spiritualitas yang seperti ini gitu dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, saya hidup ya itu tadi, mencapai apa yang saya mau capai. So, jadi saya listkan gitu kan, biasa kan orang bikin blueprint ya dalam hidupnya, berapa tahun ke depan dia mau apa, dia mau jadi apa, dia mau punya apa. Nah, saya capai itu, saya berusaha kejar itu semua, dan benar, saya bisa berada pada yang menurut saya pencapaian saya tinggi gitu. Saya bisa capai itu, tapi ada satu masa di mana waktu itu saya merantau. Saya merantau kuliah ke Surabaya. Nah, justru di dalam masa-masa hidup perantauan inilah, hidup sendiri, saya justru malah betul-betul melihat bahwa tidak ada orang lain yang dapat menolong saya selain daripada memang Tuhan. Karena waktu itu memang di Surabaya itu saya merantau sendiri kan. Saya merantau sendiri, tinggal sendiri. Jadi setiap masa di dalam hidup saya keadaan yang sulit, keadaan yang baik, lebih banyak keadaan sulit ya, keadaan sulit saya hadapi betul-betul karena Tuhan. Karena Tuhan gitu. Nah, sebenarnya konyolnya waktu itu saya begini. Perasaan, saya waktu itu bilangnya perasaan ya, perasaan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu kayaknya sudah ada dari sejak saya remaja. Sejak saya kecil tuh kayak udah ada gitu, ada sedikit kesenangan ketika saya melayani Tuhan di gereja, ya kan, terus ikut aktif kegiatan-kegiatan komunitas, itu sudah ada gitu. Tapi saya nggak pernah terpikir untuk betul-betul jadi seorang full timer hamba Tuhan itu, saya belum terpikir gitu. Saya mikirnya, udahlah saya juga masih bisa melayani Tuhan dengan saya sambil bekerja dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu di Surabaya, saya dapat kabar kalau papa saya itu kena serangan jantung. Untuk pertama kali. Saya ini paling dekat sama papa kan. Jadi, pas tahu kabar itu, saya kayak shock banget gitu. Shock banget, dan papa saya langsung dilarikan ke rumah sakit, dan ya kata dokter kan biasalah harus di ring lah, harus dioperasi segala macam kan. Karena ada penyumbatan di jantungnya. Ini antara konyol dan tidak konyol, tapi saya melihat mungkin ini cara Tuhan untuk membawa saya kepada penggenapan akan panggilannya gitu. Waktu itu saya berdoa di kosan. Karena saya nggak bisa pulang, karena terbatas biaya waktu itu kan, nggak bisa langsung pulang ke Tangerang. Saya pas dengar kabar itu, saya berdoa, Tuhan, tolong kalau bisa jangan sampai papaku ini dioperasi. Karena saya punya pengalaman ada keluarga yang sudah dioperasi, harus dioperasi lagi gitu kan. Kalau bisa jangan sampai dioperasi gitu, tapi Tuhan tolong sembuhkan gitu kan. Saya paling dekat sama papa, nggak kebayang kalau sampai harus kehilangan papa saya. Terus saya bilang dalam doa saya, kalau sampai dengan konsep pengenalan Tuhan yang masih kayak gitu ya, kalau sampai Tuhan menjawab doa saya mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang gitu, saya mau bernazar ya. Iya, saya bernazar gitu kan. Waktu itu nggak ada pikir panjang, pokoknya doa begitu aja. Tiba-tiba tercetus saja saya mau jadi hamba Tuhan. Kalau memang Tuhan nyatakan Tuhan menyembuhkan orang tua saya gitu, papa saya. Nggak perlu operasi lah gitu istilahnya. Dan betul. Jadi ketika saya kontak lagi dengan mama saya, papa saya dibawa pulang ke rumah setelah dirawat semalam doang. Saya tanya kenapa dibawa pulang gitu kan, kenapa nggak opnam aja, nggak dirawat. Pertama, yang hari pertama karena dokternya nggak ada, percuma.
ya kan, tapi tetap akhirnya ya udahlah karena butuh infus dan segala macam tetap diopnam. Nah, yang hari kedua dokternya datang, pas dicek segala macam, dokternya bilang, ini masih Bapak nggak perlu dioperasi, cukup minum obat aja dan treadmill latihan, gitu. Karena papa saya kan juga waktu itu berat badannya over banget kan, jadi dia harus kurusin gitu, supaya nggak gampang sesak. Nah, cuman itu, jadi betul-betul nggak dioperasi. Dan papa saya waktu itu kan pakai BPJS ya. Biasanya kalau kita mau ke dokter itu pakai BPJS kan harus rujuk sana, rujuk sini, ya kan, dan nunggu segala macam. Itu betul-betul dimudahkan. Cuma nunjukin kartu langsung masuk ke ruang yang semuanya itu ICU ya. Nah, langsung masuk dan nggak perlu operasi gitu. Dan saya akhirnya di situ adalah momen saya melihat Tuhan menjawab doa saya loh ternyata. Ternyata Tuhan mendengar doa saya gitu ya, saya pikirkan. Tuhan mendengar doa saya. Dari situlah saya mulai semakin tumbuh nih. Mungkin panggilan itu ya, yang tadinya kecil gitu kan, terus mulai semakin, dan apalagi saya udah nazar gitu kan, akhirnya waktu itu saya bilang kalau saya pulang ke Tangerang, saya bertekad saya mau jadi hamba Tuhan, tapi saya nggak tahu nih bagaimana caranya. 2016 saya ditelepon dengan keluarga di Tangerang untuk pulang membantu pelayanan keluarga di Tangerang. Waktu itu saya belum sekolah STT. Akhirnya saya pulang, saya tinggalkan Surabaya, saya pulang ke Tangerang. Di tahun 2000 sambil cari-cari STT karena udah dapet istilahnya, saya lepas pekerjaan, ya kan, lepas pekerjaan. Waktu itu saya kuliah sekuler, bukan teologi, jadi saya kerjanya juga sekuler. Saya lepas pekerjaan itu, saya hidup sebagai full timer waktu itu di gereja. Di sebuah gereja saya hidup sebagai full timer, membantu pelayanan keluarga, tapi saya belum STT gitu. Saya belum STT. Jadi selama setahun saya mencari sekolah-sekolah, dan waktu itu Kak Andika kenalkan sekolahnya di ini aja kalau kamu mau gitu kan, di sekolah saya sekarang ini. Nah, akhirnya pas daftar 2017 saya masuk, itu seperti kayak momen semuanya berubah cara hidup saya. Pandangan hidup berubah. Bukan karena saya sekarang anak STT, tetapi karena saya betul-betul akhirnya dibawa Tuhan ketika masuk menjejaki sekolah teologi ya. Itu bukan karena sekarang aku udah jadi mahasiswa teologi ya, nih jadi cara hidupku harus benar, ini harus baik gitu kan, pokoknya jaga image lah sebagai hamba Tuhan, enggak, tetapi kayak justru dilatih dan diubah cara pandangnya dengan keadaan yang semakin sulit. Nah, karena ketika saya masuk STT, saya melepas pekerjaan, ya kan, dari Surabaya saya melepas, terus pekerjaan saya dulu cukup menjanjikan, ya kan. Saya usaha-usaha yang pernah saya bangun, usaha kecil-kecilan pun saya lepas. Saya full time kuliah, sekolah teologi. Saya menghadapi banyak struggle, menghadapi banyak sekali masalah-masalah gitu kan. Dan di dalam saya menghadapi masalah itu, saya betul-betul melihat bahwa hanya Tuhan yang memimpin, dan hanya Tuhan yang memampukan saya nih kalau bisa sampai ada hari ini tuh memang betul-betul Tuhan yang pelihara gitu. Dan seiring berjalannya waktu, saya serius menjalani teologi itu, kuliah teologi saya belajar sungguh-sungguh. Semakin hari saya belajar firman Tuhan, saya belajar mengenal Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih benar. Itu justru merubah dan melatih saya melihat segala kehidupan ini dalam permasalahan. Dulu kalau ngeliat permasalahan, maunya tuh menyalahkan keadaan. Harusnya tuh nggak begini, harusnya tuh begini, harusnya tuh saya A, harusnya tuh orang tua saya B, harusnya tuh Tuhan bantu saya dong segala macam dan sebagainya. Tetapi sekarang semakin bertumbuh kerohanian ini, semakin bertumbuh spiritualitas hidup saya melihat ketika saya menghadapi masalah kayak lebih, Tuhan tolong, Tuhan mau apa dalam hidup saya, kayak lebih dibuat
cooling down gitu. Kayak enggak sengoyo dulu, harusnya begini Tuhan, harusnya gini. Enggak, Tuhan mau apa? Tuhan, karena Tuhan yang punya hidup saya nih, Tuhan tolong pimpin. Itu membuat saya jadi sampai pada satu pernyataan, apa yang dulu pencapaian saya, yang saya capai, yang begitu menurut saya dan menurut kacamata dunia sudah oke, bagi saya ya benar kata Paulus, itu semua sampah. Saya melihat bahwa di balik semua kemampuan manusia, di balik semua pencapaian saya, justru pengenalan akan Tuhanlah yang membuat saya bisa melihat bahwa hidup ini berharga. Perjalanan hidup ini luar biasa karena Tuhan beserta saya. Gitu. Kalau saya nggak menyadari bahwa semua ini adalah campur tangan Tuhan, ya saya nggak akan bisa merasakan apa ya, di dalam perasaan ini tuh, di dalam hati ini tuh ada perasaan yang begitu bahagia meskipun kita hidup menghadapi, ketika hidup sebagai pelayan Tuhan menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak tekanan, menghadapi kesulitan ya kan, karena sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Tetapi beda, dilewatinya itu seperti kayak lebih justru bahagia. Karena semakin sulit saya semakin melihat Tuhan mengajar saya dan Tuhan melatih saya untuk ini yang cukup bagimu, kasihku ini cukup bagi. Jadi memang hanya kasih Tuhan yang mencukupkan gitu. Dan jadi saya kayak melihat gini, pencapaian yang dulu bagi kacamata pandangan dunia tinggi, tapi kerohanian saya rendah gitu. Itu beda perasaan bahagianya itu dengan sekarang. Sekarang mungkin apa yang dilihat dunia, pencapaian saya tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kacamata dunia ya, kesuksesan dan segala macam. Tapi dengan spiritualitas saya yang berbanding terbalik dengan dulu, saya menjadi orang yang lebih bahagia. Dan saya akhirnya mengerti bahwa ternyata yang harus dikejar dalam hidup ini bukanlah pencapaian-pencapaian kesuksesan materi kita dan pendidikan kita dan sebagainya macam saja yang istilahnya apa yang kita mau aja, tetapi hal yang paling perlu dicapai dalam hidup ini adalah bersama dengan Tuhan, bisa mengerti dan merasakan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu akan membuat kita melihat segala sesuatu beda. Kayaknya enak aja jalan sama Tuhan gitu, sekalipun dunia ya, Alkitab pun berkata dunia melihat kita bodoh. Tapi apa yang bodoh bagi dunia itu tidak bagi Tuhan. Ya saya melihat keputusan saya untuk hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan adalah pencapaian tertinggi dalam hidup saya. Yang mungkin dilihat dunia itu bodoh. Jadi semakin gitu, ringan ya. Gitu ya jalan. Iya. Meskipun kalau dilihat justru keadaan hidupnya semakin sulit gitu dibanding dulu gitu kan. Semakin banyak tantangan, tetapi kita meresponnya relasi kita dengan Tuhan itu akan melahirkan respon yang benar. Betul. Respon yang benar dalam menghadapi apapun, menghadapi masalah, menghadapi orang yang menjengkelkan, menghadapi apapun lah, itu akan membuat kita beda responnya, lebih benar, lebih baik. Dan tidak hanya itu, pengenalan kita akan Tuhan, relasi kita yang baik dengan Tuhan itu akan membuat kita dengan sendirinya dapat mengelola dan mengatur hidup kita, arah hidup kita dengan baik. Nggak urakan istilahnya gitu. Tapi tantangan terbesarnya apa sih, Sher? Itu susah loh, susah banget itu ya, untuk menahan gitu ya. Maksudnya kayak, itu kan lebih ke menekan ego gitu ya, bahkan mungkin menghilangkan ego gitu ya. Tapi tantangan terbesarmu apa? Tantangan terbesar adalah pandangan dari orang-orang terdekat. Ya, pandangan. Jadi kayak kadang dulu waktu saya masih, maksudnya bener nggak sih nih gue nih mau jadi hamba Tuhan gitu kan? Seringkali saya mendengar gitu ucapan. Makanya coba kalau dulu masih kerja jadi A ya kan, coba dulu kalau masih lanjutin jadi B dan sebagainya macam. Lihat tuh si A, jadi kayak kita dibanding-bandingin. Jadi dibandingin pencapaian dunia dengan kehidupan kita sekarang nih kan, apa yang sukses bagi orang dunia
dengan kita sekarang karena kita hidup di dunia gitu kan. Jadi kita betul. Di standar yang orang pakai selalu standar dunia gitu kan. Betul. Itu yang terberatnya karena itu awal-awal membuat saya terintimidasi gitu. Kenapa saya merasa saya nggak didukung gitu kan oleh orang-orang terdekat. Kok saya merasa iya ya kenapa hidupku jadi tambah susah gitu kan. Tapi saya belajar untuk bertahan dan melihat bahwa ya memang ini hal yang harus dihadapi. Ini sudah komitmen saya harus dihadapi dan justru semakin saya bertahan sekalipun keadaan makin sulit, saya melihat justru Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Jadi kayak gini, kayak kita ada masalah, jadi kayak orang mungkin ngeliat kita, kayaknya lu fine-fine aja hidupnya ya, kayaknya kamu tuh enak-enak aja. Padahal ya kalau mau dilihat ya namanya manusia, hidup selalu ada masalah, ya kan? Betul. Hidup selalu ada tantangan. Bahkan saya menghadapi masalah yang begitu berat, ya kan, benturan dengan orang lain gitu, saya bisa meresponi dengan begitu baik, berbeda dengan karakter saya yang dulu. Dan itu saya rasakan ketika saya betul-betul membangun hubungan saya, membangun spiritual saya, membangun relasi saya dengan Tuhan mulai benar gitu. Cara pandang itu berubah. Kita percaya tidak percaya memang Roh Kudus itu bekerja melembutkan kita, menginsafkan kita supaya apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, bahkan yang kita mau itu semakin dibawa selaras dengan apa yang Tuhan mau gitu, apa yang jadi kehendak Tuhan. Satu tokoh Alkitab ya, yang semua tokoh Alkitab pasti menginspirasi ya. Ada sesuatu yang bisa kita ambil, tapi yang paling ngeklik buat saya gitu, membukakan pikiran saya adalah Paulus dan Timotius. Ya, Paulus kita tahu bagaimana dulu kehidupannya kan bejatnya, dia membunuh menganiaya banyak orang percaya, orang Kristen pengikut Yesus. Tetapi satu momen kalau Tuhan sudah bilang jadi hamba Tuhan, gitu kan, jadi pengikutku bisa berubah 180 derajat, bukan 360 ya, 180 derajat dia berubah. Dia berubah dan yang tadinya dia gila-gilaan untuk apa yang dia pikir itu baik dalam hidupnya, ya kan, gila-gilaan di dalam hukum Taurat, ya kan, di dalam menghidupi hukum Taurat dan sebagainya, apa yang dia pikir itu baik bagi dia gila-gilaan, dia berubah, dia anggap semua pencapaian itu, semua kemampuan dia, kehidupan dia yang tekun di dalam menghidupi hukum Taurat dan sebagainya, dianggap itu sampah. Kenapa? Hanya karena dia mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus itu mengubah semuanya gitu, mengubah cara pandang dia, dan bahkan sampai dia gila. Ada manusia yang punya prinsip kalau mati adalah keuntungan. Siapa orang manusia yang di masa sekarang yang berani mati gitu dan berkata mati adalah keuntungan gitu kan? Tapi kalaupun aku harus hidup, kata Paulus, hidup bagiku itu adalah bekerja memberi buah. Berubah cara pandang dia ketika dia mengenal Kristus, yang tadinya hidup untuk diri sendiri, ya kan, untuk apa yang dia pikir baik, tetapi sekarang ketika mengenal Kristus, hidup adalah bekerja memberi buah bagi pekerjaan Tuhan. Nah, itu dia wariskan. Ada satu prinsip dia yang sampai sekarang saya begitu imani gitu kan, begitu hidupi, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 11b, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, sebagaimana adanya Tuhan gitu, sebagai dia adalah Tuhan, itu bukan hanya ketika ibadah, ketika berdoa, ketika kita butuh sesuatu, tidak. Tetapi menempatkan Tuhan sebagai Tuhan adalah dia ada di segala aspek kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita, Kristus di dalamnya. Kita melakukan untuk Kristus. Di dalam hubungan kita dengan pasangan, Kristus harus di dalamnya. Bersama pasangan mencapai tujuan Kristus. Di dalam keluarga, Kristus di dalamnya. Jadi Kristus itu adalah semuanya. Dan di dalam segala sesuatu. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi dalam mengerjakan apapun, dalam mau mencapai apapun,
harus Kristus yang ada di dalamnya gitu. Dan hal itu diwariskan kepada Timotius, anak rohaninya kan, kepada Timotius. Dan Paulus katakan bahwa Timotius adalah orang yang berbeda dari orang yang hidup di zaman pada waktu itu. Di zaman pada waktu itu dikatakan di 2 Timotius 3, dikatakan bahwa inilah contoh manusia pada zaman akhir, ya kan, yang hidupnya bobrok, ya kan, kelihatannya rohani tapi tidak menghidupinya dan sebagai macam jenisnya lah, begitu rusak manusia. Tapi tiba-tiba Paulus katakan ke Timotius, tapi engkau itu berbeda. Kenapa? Karena engkau mengikuti caraku, teladan hidupku, imanku, pendirianku. Jadi memang spiritualitas orang percaya akan selalu membawa kita, orang percaya, memiliki kehidupan dan cara pandang yang terbalik dengan cara pandang dunia. Itu. Aduh, luar biasa ya, dengar ceritanya tuh aku kayak berkaca sendiri nih gitu, karena mirip-mirip kisahnya gitu. Jadi, aduh keren banget. Jadi emang kehidupan spiritual itu kalau aku mikirnya gini, tadi kan ada tantangannya tuh ya, ini juga aku alami pribadi. Jadi aku selalu beranggapan ilustrasinya begini, ketika kita sakit, ketika kita misalkan lagi diobatin tangan luka gitu ya, waktu kita ngebrontak itu malah lebih sakit. Jadi mendingan kita udah diem aja deh, biar dokternya gitu yang gimana caranya untuk menyembuhkan gitu. Nah, ini keren banget Sharon. Tapi kamu punya nggak pesan untuk teman-teman kita nih tentang mungkin mereka lagi, masa sih kehidupan spiritual itu ternyata penting ya gitu ya, atau aduh saya udah mulai transisi nih, tapi kayaknya susah sih, gimana ya, saya kadang mau nyerah juga gitu. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman kita? Iya, yang bisa aku sampaikan sih seperti ini sih buat teman-teman mungkin nanti yang melihat ya. Seringkali kita salah pandangan begini, ikut Tuhan, menjalani kehendak Tuhan itu enak. Ya kan, secara daging menggembirakan, pasti dapat berkat Tuhan dan segala macam, ya kan, hidup berkelebihan. Itu bisa saja terjadi, Tuhan bisa saja memberikan itu semua gitu. Tetapi esensi mengikut Tuhan justru akan menghadapkan kita pada kenyataan bahwa kehidupan ke depan itu akan menjadi tidak lebih mudah daripada kehidupan hari ini. Justru kehidupan ke depan akan menjadi lebih sulit. Karena kenapa? Semakin kita dibawa dekat dengan Tuhan, semakin kita dibawa kepada kehendak Tuhan, semakin kita dibuat berbeda dengan dunia ini, dengan dunia ini, dan itu menyakitkan kita loh. Karena kita akan jadi seperti orang aneh sendiri di dunia ini gitu kan. Yang lainnya punya pandangan yang berbeda dengan kita, dan itu menyakitkan itu untuk kita. Tapi satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa itulah memang esensi dari mengikut Tuhan. Pikul salib, dan yang kita teladani adalah inkarnasi Kristus. Bagaimana Kristus, Tuhan Allah turun ke dunia dalam manusia Kristus, dia menderita. Ya kan, dia menderita. Jadi jangan selalu berpikiran ikut Kristus pasti berkat melimpah dan sebagainya macam. Mungkin secara materi berkat tidak akan melimpah, tapi satu yang bisa saya jamin ikut Kristus adalah kita melihat berkat penyertaan Tuhan itu pasti selalu ada. Itu janji Tuhan, pemeliharaan buat kita. Jadi pesan saya selalu tanamkan prinsip Kristus haruslah semua dan dalam segala sesuatu. Dan mulailah melihat bahwa kehendak Tuhan, kedaulatannya Allah, itu pasti akan memang selalu menarik kita untuk keluar dari zona nyaman hidup kita. Dan itu menyakitkan kita, tapi itu menumbuhkan kita. Gitu. Itu yang bisa ya sampaikan. Keren banget ya. Jadi biar nggak kaget nih teman-teman ya, aduh kok saya ikut Tuhan kok malah gini gitu ya, kan sering ya, tuh. Benar. Biar nggak kaget. Malah jadi lebih susah gitu. Iya, kok malah aduh lebih susah, dikucilkan lagi, aduh gitu. Nah, ada lagi nggak Sharon yang mau disampaikan nih? Ini aduh keren banget nih hari ini obrolannya. Ya itu aja sih sebenarnya secara keseluruhan ya. Yang penting jangan pernah ketika hidup mulai makin sulit, dunia bilang ini kehilangan harapan.
Tapi sebagai orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa tidak ada kata kehilangan harapan. Di dalam kehidupan yang semakin sulit ke depannya, kita justru akan semakin dibawa melihat, harus yakin dan optimis akan semakin dibawa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan melihat bahwa memang hidup kita ini bukan kita yang berkuasa atas hidup kita, tapi memang Tuhan yang berkuasa. Gitu. Oke, itu dia teman-teman. Keren banget ya. Dan terima kasih Sharon udah berbagi banyak hal nih sama kita gitu ya. Lain kali kita ngobrol lagi tentang hal yang lain lagi. Dan buat teman-teman, ingat teman-teman kalau Tuhan itu selalu ada kok gitu, apapun kondisimu gitu ya, apapun yang kamu jalani, jangan patah semangat gitu ya. Karena penyertaan Tuhan emang luar biasa banget gitu ya. Kita bisa lihat dari orang sekitar kita juga bisa flashback dari hidup kita yang dulu itu kayak apa, kalian bisa inget-inget contoh penyertaan Tuhan gitu. Dan terima kasih untuk stay terus di channel Kaca Cerita, dan semoga kalian terberkati. Jangan lupa like, share, subscribe juga, kasih tahu ke teman-teman kalian supaya mereka juga ikut diberkati. Jangan lupa untuk terus berpikiran positif, terus menjalani hidup dengan pikiran positif, terus memandangnya ke Tuhan, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati.